Kita akan baca dari Wahyu pasal 21 ayat 3. Apa yang kita akan temukan dalam firman ini, saudara? Inilah kerinduan Tuhan sebagai ayah di surga yang belum tercapai dan terpenuhi sampai hari ini. Saya ulangi lagi, waktu kita membaca Wahyu 21 ayat 3, maka kita akan menemukan kerinduan Bapa di surga yang belum pernah terpenuhi. Saya akan bacakan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu. Nah, ini yang menarik. Nanti kalau saudara pulang dan mulai mempelajari kitab Wahyu, saudara akan kagum. Setiap kali Tuhan Yesus datang mewahyukan dirinya kepada saudara kita Yohanes di Pulau Patmos, itu selalu didahului suara. Macam-macam, ada suara air, ada suara macam-macam. Nah, di antara semua pewahyuan yang Yohanes saudara kita terima, maka suara ini yang paling besar, nyaring. Bukan lagi nyanyi. Kalau kita lihat seperti lagi nyanyi, tidak. Tapi inilah kerinduan yang paling besar. Ya, kalau kita melihat sebuah cerita, ya, dari awal kita ke Wahyu 1, Wahyu 2, Wahyu 3 dan seterusnya, maka akhir dari cerita itu yang akan menyimpulkan apa yang sesungguhnya akan terjadi. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Dari pewahyuan pasal 1 terus dan banyak kita temukan. Nah, ini klimaksnya. Klimaksnya adalah dari takhta itu terdengar suara yang sangat indah, tapi itu sebagai luapan, sebagai jeritan, sebagai rasa yang lama terpendam. Karena dari kitab Kejadian 1, ketika Bapa mulai mengisi, menciptakan bumi, lalu sempat rusak, kacau balau, lalu diisi ulang, diperbarui. Nah, kalau ada yang belajar tentang binatang-binatang purba, dinosaurus semuanya itu ada antara ayat 1 pasal 1 Kejadian dan ayat 2. Karena mulai ayat 3 Tuhan kita tidak menciptakan lagi langit dan bumi, sudah ada. Mulai ayat 3 cuma mengisi bumi yang sudah rusak itu. Nah, jadi dinosaurus dan semua binatang purba ada di ayat 1, antara ayat 1 dan ayat 2. Memang gak panjang ayatnya, tapi itu jutaan tahun, karena belum ada waktu. Ya, nah, kalau ada yang mau tanya nanti kita bisa diskusi. Cuma saya mau jelaskan. Nah, lalu Kejadian 2 manusia dijadikan, Kejadian 3 manusia jatuh, kacau balau lagi rencana Tuhan, terus mulai Abraham dipanggil dan seterusnya. Nah, saudara, saya mau tunjukkan klimaks yang dari seluruh rencana Bapa kita itu di Wahyu 21 ini. Maka itu gereja harus bisa mengerti hati Bapa di surga di ayat 3 ini. Bayangkan kalau ada seseorang menantikan sesuatu lalu lama baru tercapai. Bisa bayangkan ceritanya. Betul tidak? Meledak, saudara. Nah, Wahyu 21 ayat 3 itu ledakan hati Bapa di surga. Apa yang terdengar dari takhta itu? Perhatikan. Lihatlah. Aduh, saya nggak bisa nirukan. Ini suara teriakan kemenangan, teriakan sukacita, teriakan yang ribuan tahun dia tunggu. Lihatlah. Akhirnya yang Papa rindukan terjadi. Apa yang dirindukan? Lihatlah. Jadi dari takhta itu pencipta alam semesta berteriak,
mengeluarkan seluruh isi hatinya, bicara kepada seluruh alam semesta, nggak cuma kepada dunia, alam semesta. Kalau saudara sempat baca surat Roma pasal 8, ketika Paulus mengungkapkan bagaimana seluruh makhluk rindu saat gereja itu tampil ke dunia. Pernah baca nggak Roma 8? Nah, itu baru bagian kecil. Klimaksnya di ayat 3, yang 21 ini. Apa yang Yahweh Tuhan teriakkan kepada dunia dan alam semesta? Lihatlah kemah Tuhan. Saya ganti dengan istilah sekarang. Gereja Tuhan ada di mana? Ada di mana baca kitab saudara? Di tengah-tengah manusia. Terus akan diam bersama-sama dengan mereka. Nah, stop dulu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti hati Tuhan kami ini. Tolong kami Roh Kudus, beri itu dalam nama Yesus. Maka dari seluruh rencana Bapa kita sejak kejadian 1, saudara, itu ada di kalimat ini. Supaya ia diam bersama-sama manusia. Saya beri contoh begini. Besok kalau kami ke Nusa Kambangan, ada seorang nabi, dia di Kembang Kuning kalau tidak salah. Saya nggak sebut namanya. Tadi saya kontak dengan istrinya. Waktu dia masuk, saudara, istrinya hamil 6 bulan. Nah, anaknya sekarang sudah hampir umur 4 tahun. Bisa bayangkan? Nah, saya sempat kontak istrinya. Bahkan untuk biaya sekolah anaknya mulai masuk playgroup itu saya yang bayar. Dan saudara kita nabi ini sangat dijamah Tuhan hidupnya. Nah, berapa waktu yang lalu saya bayar untuk PB-nya, pembebasan bersyaratnya itu. Dia tadinya nggak mau, istrinya pun tidak mau. Tapi saya bilang begini, salah ya sudah, mau diapakan lagi? Toh sudah jalani hukuman. Kalau saya jadi suamimu, saya bisa merasakan anak pertama lahir nggak pernah lihat wajahnya sampai sekarang. Anak sudah hampir umur 4 tahun, bisa bayangkan nggak kerinduan itu? Oke, saya tanya kepada saudara, antara si anak yang masih kecil dengan papa yang sedang di Nusa Kambangan, siapa yang lebih rindu? Papanya atau anaknya? Jelas papanya. Anaknya belum pernah ketemu. Nah, kemungkinan, tadi saya tanya istri, jadi kapan dia bebas? Kemungkinan bulan ini. Nah, besok saya akan cek. Nah, saya mau beri contoh ayat ini, saudara. Papa di surga itu sangat rindu untuk segera diam di tengah-tengah manusia ini. Nangkep gak perasaan? Yes. Nah, kalau saya pakai kalimat ini, Papa itu sudah lama gak betah di surga. Dia sudah lama gak kerasan di sana. Karena hatinya ada di dunia bersama dengan manusia. Bukan dengan kita, jangan salah terjemahkan. Karena kata manusia di ayat 3 pasal 21 kitab Wahyu itu bukan kita. Itu mereka yang masih di luar kita. Saudara dan saya bukan manusia lagi. Kita anaknya. Dan kita itu gerejanya. Kemahnya itu kita ini. Ngerti gak maksudnya? Jadi dia tidak rindu kepada kita, karena kita sudah di dalam dia. Dia rindu dengan mereka yang masih di dalam dosa. Bayangkan, kalau ada seorang ayah, karena satu dan lain hal, kalau saya pakai bahasa manusia ini, sangat rindu ketemu calon anak-anaknya. Kalau saya pakai kata calon, karena mereka belum jadi.
Nah, kita ini satu-satunya milik Papa itu. Ingat ya, Papa di surga tidak pernah punya yang lain kecuali gereja. Di dunia itu milik satu-satunya. Betul tidak? Biar saudara nangkap ini. Nah, harapan dia untuk menyelesaikan semua rencananya di dunia ini itu bukan kepada malaikat. Setuju tidak? Bukan pada malaikat. Harapan satu-satunya dari pencipta alam semesta untuk menyelesaikan pekerjaan belum selesai itu cuma kita. Dia gak punya yang lain. Maka itu kalau kita gagal menyelesaikan pekerjaannya, maka gagal semua rencana Tuhan. Maka itu banyak orang kaget ketika saya ungkapkan kebenaran ini. Jadi sebetulnya Papa kita itu tidak maha kuasa. Kaget bukan? Kenapa saya berani berkata dia tidak maha kuasa? Karena di satu bagian ini, tanpa gerejanya dia gak selesai. Setuju tidak? Ini kebenaran. Tanpa kita, dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Bagi yang pertama kali dengar pernyataan ini, renungkan. Kalau perlu jangan tidur semalam ini sampai menemukan kebenaran ini. Sungguh tanpa gerejanya dia nggak bisa buat apa-apa. Maka itu ketika dia melihat gerejanya di dunia tidak melakukan seperti yang dia inginkan, dia sedih. Sebab dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita. Saya tunjukkan 2 ayat saja ya. Beri tanda Wahyu 3. Amos 3 ayat 7. Coba deh. Amos 3 ayat 7. Beri tanda nanti di Wahyu 21 ayat 3. Supaya mulai hari ini sebagai gereja kita itu sadar betul-betul. Oke? Amos 3 ayat 7. Sungguh, kalau saudara buka seluruh Alkitab, saya pernah coba hitung, mungkin saya salah. Kalau saya salah, tolong yang perhitung teliti beritahukan saya. Di seluruh Alkitab tidak sampai dari sekian puluh ribu ayat, ribuan ayat, itu nggak sampai 20 ayat yang ada kata pendahuluan sungguh. Yang paling banyak itu Injil Yohanes. Sesungguh-sungguhnya aku berkata. Nah itu paling banyak di Injil Yohanes. Jadi bayangkan dari sekian ribu ayat di Alkitab nggak sampai 20 yang ada kata sungguh. Nah buat saya firman yang ada kata sungguh itu saya beri perhatian khusus. Bukan berarti yang lain tidak penting, bukan. Ini hanya untuk mempermudahkan saya belajar. Sungguh Yahweh Tuhan tidak akan ngapain? Nah, tegas, nggak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan apanya, keputusannya. Ya saya terjemahkan dengan bahasa yang baru. Kepada gerejanya, rekan sekerjanya, hamba-hambanya, nabi-nabinya. Itu siapa? Kita. Tahun 78 saya dapat wahyuan ayat ini dari satu buku yang saya baca, judulnya Menuju Tahta, tulisan Paul Pelheimer. Sayang buku itu tidak laku. Diterbitkan cuma sekali saja. Penerbit yakin sudah tutup juga penerbitnya sejak tahun 80-an yang 90-an yang lalu. Ketika Paul Pelheimer menuliskan Menuju Tahta, dia berkata begini, seharusnya kalau Yahweh Tuhan memakai malaikat-malaikat, maka pekerjaannya sudah lama selesai. Betul juga. Jadi nanti Pak Yosua jangan merasa risih, nanti mau sharing pakai kaos. Enggak apa-apa, ini mereka belum mandi semua tadi ini. Jangan tersinggung saya ngomongin. Loh kenapa? Hubungannya apa dengan? Nah ini repotnya
kalau Yahweh Tuhan pakai orang, kalau dia pakai malaikat, itu nggak perlu transportasi, nggak perlu akomodasi, nggak perlu konsumsi. Loh, betul tidak? Itu kalau pakai malaikat seharusnya lebih hemat kalau dia pakai malaikat daripada dia pakai manusia ini. Betul tidak? Saudara bisa bayangkan. Ini ibu gembala senior di mana ya? Mama di mana? Belum selesai masak juga. Nah itu gara-gara kita itu. Seminggu selesai masak itu di dapur. Sambil mendengar. Tante, maaf ya tante saya nyebut. Dengarkan. Paul Belamer menulis itu luar biasa. Terus bukan cuma itu. Pernah sadar kan? Kalau pendeta yang manusia itu khotbah dengan malaikat yang khotbah, ayo mikir. Mana lebih hebat? Saya percaya kalau malaikat atau datang belum khotbah kita tersungkur semua sudah. Tapi Paul Belamer menulis, dia tetap pakai kita. Yang buat saya nangis, dia bongkar kitab Ibrani. Sebab malaikat itu diciptakan, kita ini dilahirkan. Itu bedanya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Itu bedanya. Karena yang serupa dengan dia adalah kita, bukan malaikat. Tahun 78 saya dapat pewahyuan ayat ini. Itu merubah semua konsep pelayanan saya. Maka itu dia sedih kalau dia melihat banyak hamba Tuhan petakilan. Tahu bahasa Jawa petakilan? Yang enggak Jawa rugi, saudara. Banyak hamba Tuhan sok bener jual mahal sombongnya. Maka itu saya sering marah kepada hamba-hamba Tuhan itu. Statusnya hamba Tuhan, kelakuannya lebih dari bos. Kan belum stroke, tas saja dibawakan orang. Saya tuh jengkel hamba Tuhan seperti itu. Kalau sudah stroke silakan suruh orang bawa. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Statusnya hamba. Kalau mau pelayanan diundang, tanya dulu hotel mana, pesawatnya apa, kelas berapa. Pernah dengar nggak ada hamba Tuhan seperti itu? Itu bukan hamba Tuhan. Maka itu jangan petakilan, itu bahasa Jawa petakilan. Saya harus sadar betul. Kalau dia mau pakai malaikat, habis semua kita ini. Betul nggak? Nggak laku, saudara. Sungguh ini yang saya kagum. Yahweh Tuhan tidak akan buat sesuatu. Nggak akan. Saya orang yang keras. Berapa kali tim saya kaget melihat sikap saya. Maka itu saya kagum melihat Bapak di surga. Artinya begini, kalau saya punya rencana dan saya sudah berunding dengan anggota tim dan mereka macam-macam, saya nggak peduli, saya tinggal kerja sendiri. Ternyata Papa kita nggak begitu. Kalau gerejanya, yaitu kita, tidak bisa mengerti hatinya, dia diam. Nah dari ayat ini saya berkesimpulan, ternyata kalau ada pekerjaan Tuhan kacau balau, terbengkelai, nggak karu-karuan, bukan setan sudah yang menyebabkan, tapi kita. Dengarkan ini. Kalau ada pekerjaan Tuhan kacau, jangan salahkan setan. Karena kita yang tidak mau ngerti hatinya. Dan ketika dia melihat kita tidak mau mengerti hatinya, ya udah dia diam. Sungguh ingat hati, Yahweh Tuhan tidak akan buat sesuatu. Nggak akan. Sebelum dia nyatakan keputusannya kepada kita. Oke, saya nyimpang dikit ya soal politik. Siapa yang pernah tahu sejarah republik? Istilah republik itu menarik sekali untuk kita pelajari. Sebelum ada istilah republik, apa sistem pemerintahan semua negara di dunia waktu itu? Kerajaan, kekaisaran, dinasti-dinasti itu. Dan 99,sekian% mereka itu diktator. Rakyat ditekan habis-habisan. Semua tunduk kepada raja. Salah mati, salah mati. Nah, Papa nggak suka model pemerintahan seperti itu.
Roma adalah negara pertama di dunia sekian abad sebelum Masehi yang menemukan sistem demokrasi. Nah, kalau kita belajar yang namanya sains, ilmu pengetahuan, maka ada patokan ilmu pengetahuan itu. Patokannya apa? Patokannya adalah segala sesuatu yang ditemukan oleh manusia sekarang itu harus dilihat jurnalnya. Literatur tertuanya itu siapa yang nulis dan kapan. Nah, itu harus begitu. Ya, contoh kecil dah. Kalau ini mulai tahun 2011 yang lalu ya, tahun lalu, maka pemerintah Indonesia harus tunduk kepada hukum internasional tentang kesarjanaan. Nah, sebelum tahun 2011, S1 dan S2 yang lulus di Indonesia, skripsi dan tesisnya, kalau skripsi itu S1, tesis itu S2, itu tidak perlu dicocokkan dengan internasional. Tapi S3 disertasi harus dicocokkan dengan internasional. Itu sebelum tahun 2011. Artinya kalau sampai ada sarjana lulus di Indonesia S1, S2, mungkin skripsi dan tesisnya sudah ada orang buat. Nggak peduli. Tapi sejak 2011 tidak boleh. Jadi semua yang ujian S1 dan S2 apalagi S3, sebelum disahkan oleh perguruan tingginya, maka dilihat jurnal internasional. Sudah ada yang pernah buat nggak nemukan ini? Tidak. Ngerti ya maksud saya, saudara? Oke, saya lanjut. Nah, kata republik, siapa pernah ingat? Di dalam sistem republik atau demokrasi, ada lembaga apa yang penting untuk membentuk negara itu? Apa saja? Eksekutif, yudikatif, legislatif. Oke. Nah, saudara pernah tahu nggak? Literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia untuk kata itu ada di Yesaya 33 ayat 22. Coba buka sekarang. Yesaya 33 ayat 22. Nah, itu literatur tertua. Ayo, kalau ada guru-guru PKN di sini ingat itu baik-baik. Ya. Anak-anak yang sudah lulus SMA, PKN-mu lupa, awas. Awas ya. Banyak orang Indonesia lulus sekolah ilmunya hilang semua karena kembali ke gurunya lagi. Karena kita tidak menghidup yang kita pelajari. Sebab di Indonesia hanya angka, nilai itu yang dicari, bukan pengertian. Maka itu banyak pelajar Indonesia belajar hanya untuk dapat angka, tapi nggak pernah dimengerti. Maka itu seseulangan bagus, salah satu nggak ngerti apa-apa. Wow, gitu lagi. Karena cuma angkanya yang dicari, bukan pengertiannya. Oke? Lihat ini. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Nah, ini lembaga yudikatif. Yang kedua, Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita. Ini legislatif. Itu DPR MPR. Nomor 3, Yahweh ialah raja kita. Nah, ini eksekutifnya, pemerintahnya. Kalau 3 lembaga ini bersatu, maka hasilnya pemerintah akan menyelamatkan rakyat. Itu terjemahnya. Mengapa Indonesia kacau balau? Kalau ada pejabat dengar ini baik-baik. Sejak tahun 98, saya tidak pernah lagi mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa? Termasuk tahun ini pun saya nggak akan merayakan. Bohong. Apa yang mau dirayakan? Sebab bangsa Indonesia masih dijajah oleh pemerintahnya sendiri. Ini lebih kejam daripada penjajah Jepang atau Belanda tahun-tahun yang lalu. Bayangkan ini 67 tahun sudah. Negara yang kaya raya seperti ini, masih ada orang miskin, masih ada orang kurang gizi. Kalau pemerintah Indonesia bisa mengelola negara, nggak usah jauh-jauh lah, seperti Brunei saja. Kok mendingan Singapura, terlalu jauh kita, Brunei saja.
Kalau pemerintah Indonesia bisa mengelola kekayaan alam yang Papa berikan di negeri ini seperti Brunei memerintah rakyatnya, maka seluruh bangsa ini, walaupun sudah hampir 250 juta penduduknya, kalau kekayaan alam dikelola baik-baik, maka semua orang sekolah nggak bayar di negeri ini, semua orang sakit nggak perlu bayar untuk rumah sakit. Katakan amin. Maka itu saya minta gereja jangan salah berdoa. Mengapa para koruptor yang memimpin negeri ini? Saudara dengar, dari gubernur, bupati, wali kota sampai camat, yang gak korupsi di negeri ini cuma 11%. Jadi yang 89% itu koruptor semuanya. Bayangkan saudara. Dan saudara tahu, yang dikorupsi oleh pemerintah Indonesia sendiri, catat itu 67%. Maka itu bangkrut negara ini, saudara. Hancur betul-betul. Nah, ini yang terjadi sebab 3 lembaga ini jalan sendiri-sendiri. Lihat tiap hari kita mendengar anggota DPR yang ketangkap korupsi. Jadi sudah hancur negara ini. Masing-masing jalan sendiri. Nah, menurut Alkitab, dengarkan. Saudara baca Perjanjian Lama dengan teliti. Setiap kali ada pemerintah suatu negara yang tidak becus mensejahterakan rakyatnya, di Perjanjian Lama dicari begini, maka Yahweh Tuhan akan cari orang benar di negeri itu. Betul tidak? Itu sejarah Perjanjian Lama. Nah, dalam istilah Perjanjian Baru, orang benar itu adalah gereja. Nah, di dalam peraturan republik, eksekutif itu harus tunduk kepada legislatif. Yudikatif pun harus tunduk kepada legislatif. Jadi lembaga tertinggi di negara demokrasi setelah runtuhnya zaman kerajaan-kerajaan itu, maka MPR, DPR yang bertanggung jawab untuk memberi hukum. Nah, dalam Amos 3 ayat 7, saudara dan saya adalah MPR kerajaan surga. Katakan amin. Kita ini yang memutuskan hukum. Maka itu Yahweh Tuhan sebagai eksekutifnya tidak bisa buat apa-apa kalau legislatifnya tidak buat hukum. Bayangkan apa saya nggak kaget melihat yang Maha Kuasa tunduk kepada legislatif. Dahsyat Tuhan kita itu menghormati hukum yang Dia buat. Saya tambah satu ayat lagi. Yeremia 23 ayat 18 dan 22 dengan cepat ya. Yeremia 23 ayat yang ke-18. Lihat. Jadi kalau nanti dirayakan 67 tahun bulan depan Agustus, saya sedih. Apa yang mau dirayakan? Negara ini belum merdeka, bangsa Indonesia belum merdeka. Kita masih dijajah oleh kemiskinan, kebodohan. Betul tidak? Saya sering cerita kepada banyak anak-anak muda, apalagi usah menjelang kemerdekaan begini. Hanya ada 3 negara yang merdekanya di tahun yang sama dan bulan yang sama. Jepang pertama awal Agustus tahun 45, Indonesia pertengahan Agustus 45, dan Jerman akhir Agustus 45. Dari 3 negara ini, Indonesia paling hebat, menang perang, yang 2 kalah perang. Indonesia paling hebat, luas wilayah. Walaupun waktu itu Jerman Barat masih terpisah dengan Jerman Timur. Waktu merdeka Papua belum masuk, tapi tetap lebih besar wilayahnya. Nomor 3, jumlah penduduk. Walaupun tahun 45 Indonesia lebih besar daripada Jepang dan Jerman. Jepang sudah banyak mati karena bom atom, Jerman pun banyak yang mati karena perang dunia kedua itu. Nomor 3, sumber daya alam dari 3 negara itu, dari waktu itu sampai sekarang, mana lebih kaya? Indonesia. Nah, dalam segala hal Indonesia harus menang. Tapi faktanya kenapa hancur? Jepang dan Jerman bangkit di tahun 51. Berarti cuma perlu 6 tahun setelah hancur bangkit. Indonesia sudah 67 tahun gak bangkit-bangkit. Makin hancur seperti ini karena gereja salah berdoa. Maka itu tolong para pendoa bertobat. Kalau doa gini, berkati pemimpin-pemimpin kami. Tahu doa itu memberkati para perampok dan maling memimpin negara ini.
itu doa yang salah. Saya nggak pernah doa untuk minta berkat. Doa saya bilang, hukum para perampok yang memimpin negeri ini. Termasuk banyak pejabat Kristen yang jadi bajingan di tempat itu. Maka itu gereja jangan salah. Tuhan gak bisa buat apa-apa tanpa gereja. Udah lihat itu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Yahweh? Ini saya kaget dapat ayat ini. Sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan akan mendengarnya? Jadi surga itu punya dewan musyawarah. Dulu saya pikir anggota-anggotanya itu para malaikat. Tidak. Kita anggota dewan musyawarah itu. Sebab pemimpinnya Yahweh Tuhan selalu ingin memutuskan sesuatu untuk negara rakyatnya di mana kita hidup. Ayat 22. Lihat ini ayat 22. Masih Yeremia 23. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku. Niscaya. Sekiranya. Perhatikan dua kata. Apa ini kata depan ini? Ini sekiranya. Berarti sama seperti anggota DPR Republik Indonesia sering tidak hadir di sidang-sidang. Maka itu sering disorot kosong kursi-kursi itu. Bahkan sering tanda tangan palsu titip temannya. Mau jadi apa negara ini? Kalau pengambil keputusannya hancur seperti itu. Lalu yang kedua, lihat kalau sering lihat TV. Maka itu saya minta jangan suka nonton sinetron goblok. Serius, orang Indonesia nonton sinetron tambah goblok semua. Sedih, tapi film-film itu yang paling laris. Lihat kalau kita TV-TV yang menyorot sidang mereka, kalau toh mereka hadir tidur, betul tidak? Nah, ini yang menyedihkan. Sekiranya saudara dan saya sering hadir di Dewan Musyawarah Ilahi, di situ kita akan mendengar keputusan-keputusan. Lalu kita akan mengabarkan kepada bangsa ini. Mau dibawa kemana ini? Maaf para rekan hamba Tuhan. Maaf jangan tersinggung. Tapi saya bicara apa? Kalau khotbah-khotbah kita itu bukan keputusan baru dari sidang ilahi, berarti kita menyampaikan berita basi. Betul tidak? Maka itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anggota-anggota terhormat dalam sidang musyawarah itu, rajin-rajinlah hadir. Karena di situ akan diputuskan apa yang kita harus sampaikan kepada umat. Dampaknya cuma satu, lihat ayat 22. Niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, dan dampaknya membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi firman yang kita sampaikan itu membuat orang itu berbalik dari jalan hidup. Dan itu hanya terjadi kalau kita sebagai anggota dewan yang terhormat itu suka hadir di persidangan itu. Amin. Ini rahasia luar biasa. Oke, cepat kembali bagian terakhir, Wahyu 21 lagi ayat 3. Jadi sekarang tahu Tuhan kita tidak maha kuasa karena dia tergantung kita. Kita harus sadar akan posisi gereja yang sedemikian pentingnya di hadapan Bapa di surga. Jadi saya pakai bahasa anak muda. Tadi disebutkan juga oleh Bu Foni, Papa kita sedang galau. Tahu galau? Dia gelisah di surga. Dia pengen cepat-cepat pindah ke bumi untuk mengasihi mereka yang masih di luar kita sana. Dan satu-satunya pribadi, kalau saya pakai kata pribadi, yang bisa memindahkan dia itu cuma kita, gerejanya. Maka itu dia menanti kita.
untuk bawa dia pindah cepat. Maka itu kepada seorang napi di Nusa Kambangan, saya berusaha untuk mempercepat dia pulang. Untuk dilihat anaknya hampir 4 tahun gak pernah dilihat. Saya teruskan. Kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Manusia akan menjadi umatnya dan ia akan jadi Tuhan mereka. Akhirnya, dengar akhirnya ayat 4. Apa yang terjadi kalau Bapa sudah turun ke dunia dan diam di antara manusia gara-gara kita yang membawanya? Lihat ayat 4. Saudara, kalau saya memakai filosofi manusia, ayat 4 itu dasar. Dengar, saya nggak baca apa yang terus di ayat, tapi saya akan katakan dalam istilah sehari-hari. Kehadiran gereja menurut ayat 4 itu hanya ditandai. Kehadiran gereja menurut Wahyu 21 ayat 4 hanya dinilai. Dengar, ditandai dan dinilai. Bukan gedungnya besar atau kecil, kontrak atau milik sendiri, bukan itu. Kehadiran gereja di dunia cuma ditandai dan dinilai oleh ayat 4, yaitu apakah orang-orang di sekitar gereja itu tinggal sudah tidak menangis lagi atau masih menangis. Dengarkan gereja. Begitu ada gereja, lalu pencipta alam semesta jadi Tuhan mereka dan mereka jadi umatnya, maka Yahweh Tuhan akan menghapus air mata mereka. Sehingga gak ada orang menangis lagi di dunia karena ada gereja di dunia. Jujur jawab, sudahkah gereja memenuhi kriteria ini sekarang? Dalam hati kita jawab. Maka begini keradikalan saya terhadap firman Tuhan ini. Kalau ada orang yang saudara kenal maupun tidak mati bunuh diri, maka yang harus dan wajib disalahkan adalah gereja yang terdekat dengan rumah korban. Kenapa saya pakai kalimat ini? Berarti selama dia tinggal di situ, dia tidak pernah tahu di dekat rumahnya ada jalan keluar. Maka itu putus asa dan matilah dia. Ngerti gak maksud ini, saudara? Dan itu tugas kita, memberitahukan Yesus. Ayo kita pikirkan itu. Bagaimana Yesus ada? Maaf saudara, ada banyak orang negur saya, tapi saya punya alasan. Di banyak gereja, saya itu nggak bisa ngikuti puji-pujian yang ada. Bukan saya nggak suka, hati saya sakit. Seperti tadi, salah satu contoh lagu apa? Yesus baik tadi gimana lagunya? Tadi kan nyanyi itu? Ya, Tuhan Yesus baik. Saya nggak akan nyanyi lagu itu. Kenapa? Buat kita sudah cukup baik dia, tapi buat yang di luar bagaimana? Tahu nggak mereka kalau Yesus itu baik? Ngerti? Ini prinsip saya hidup. Banyak lagu yang saya nggak bisa nyanyikan, walaupun lagu itu benar, tapi hati saya sakit. Yang di luar bagaimana? Pernahkah kita mikir, kalau kita nyanyi lagu Yesus baik, yang di luar tahu nggak dia kalau dia baik? Kapan kita beritahu mereka? Tanggal 23 Juni yang lalu, saya baptis 5 orang muslim. Kenapa? Suatu hari saudara, tahun 2010 akhir, saya ditelepon oleh CBN, program solusi itu. Sampai hari ini saya masih kerjasama dengan mereka. Pak, ada satu keluarga terdiri dari 4 orang, janda dan 3 anak. Mereka telepon kami dari Depok.
Ketika kami kunjungi, ternyata mereka masih muslim dan kami kaget, Pak. Mereka tinggal di satu ruangan saja. Karena mereka nggak bisa bayar sewa lebih besar. Bayangkan di tahun 2010, saudara bisa bayangkan di tengah kota Depok yang dekat Bogor sana, mereka bayar 1 bulan 7